recovery biasanya gini, bengkak itu biasanya 3 hari pertama, ya. Kalau kita mau bilang recovery itu is very individual sebenarnya. Tapi kalau misalnya kita mau cut off poin misalnya 75% dari populasi, let's say 10 hari, 14 hari itu sebenarnya udah restoran regi. Artinya pergi itu udah bukan yang kayak seperti abis apa-apain. Betul, gitu. Paling kayak abis nangis aja. Iya. Tapi rata-rata biasanya 2 minggu, 3 minggu tuh udah oke banget ya. Memang yang paling nggak nyaman biasanya pasti 3 hari pertama, apalagi kalau kita operasi di daerah mata ya. Benar. Karena kan pasti sensitif ya, Dok? bengkak, terus karena memang daerah mata tuh jaringannya lebih longgar. Loose ya, lebih longgar. Jadi dia gampang banget untuk jadi bengkak memang. Tapi kita di Beautiful ini memang kita sudah punya SOP untuk ngurangin bengkak itu seminimal mungkin. Jadi nggak yang sampai heboh banget. Betul. Tapi memang paling nggak nyaman 3 hari pertama itu. Terus berangsur-angsur akan membaik. Nah kalau tadi makanya kita dokter Adel bilang 2 mingguan, 3 mingguan kita bilang udah bisa pamer lah, udah bisa pamer. Udah oke banget sih biasanya. Tapi untuk semua operasi best results-nya selalu setelah 3-6 bulan memang. Itu dia. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini memang waktu atau durasi pekerjaannya sangat singkat, hasilnya juga sangat memuaskan, tapi sekali lagi nggak ada yang instan ya. Betul. Itu balik lagi ke situ ya. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, untuk tindakan apapun sebaiknya memang konsultasi sama dokter itu secara detail sampai dengan pasca treatment atau tindakan. Nah ini tadi untuk lower belly muscle, yang mau ditambahkan lagi, Dok? Ya baik. Tadi mungkin apa yang kira-kira bisa membantu supaya proses healingnya lebih cepat ya? Betul, kita punya hyperbaric juga betul. di yang tadi kita bahas ya. Tadi kan udah disebut bahwa setiap orang memang punya masa penyembuhan yang sangat individual. Cuman bagi orang-orang yang pasien-pasien yang memang punya masa penyembuhan yang agak lebih lamban, dengan hyperbaric itu sangat membantu. Sangat membantu. Jadi memang treatment hyperbaric terapi ini bisa untuk semua jenis tindakan yang apapun itu ya. Oke, sekarang Kan itu maksudnya nggak khusus hanya untuk pasca operasi kok. Benar. Kita nggak yang operasi pun HBOT selalu pilihan yang bagus gitu maksudnya. Untuk pasien diabetes, Betul. semuanya bisa ya, Dok? banyak sekali manfaatnya. Iya, itu dia makanya. Nah, setelah mid facelift ini kita kan mau bahas soal facelift nih. Facelift ini yang aku tahu memang biasanya yang lakukan kayak ya mamaku atau teman-teman mamaku, tapi sekarang banyak juga sebenarnya yang di usia yang middle age itu udah mulai tertarik untuk melakukan facelift. Mungkin dokter bisa jelasin juga kalau tadi mid facelift itu ternyata untuk bagian muka bagian tengah, kalau facelift ini apakah semuanya, Dok, atau kayak gimana sih? Nah, beda secara umum nih, kalau tadi mid facelift tuh sebenarnya wajah kita paling gampang tuh kita bagi jadi 3 bagian. Oke. Jadi ada sepertiga atas tuh batasnya biasanya dari mata ke Sampai atas nih, sini, sampai iya. situ. Nah, ini sepertiga atas. Kemudian dari mata ini sampai bawah hidung. Baik. Ini sepertiga tengah, Iya. dan sepertiga bawah tuh dari bawah hidung sini sampai ke dagu. Baik. Nah, kalau mid facelift tadi itu kita fokusnya hanya di sepertiga tengah. Yang ini ada dan di kan? mid face saja. Kalau facelift itu kita sepertiga tengah dan sepertiga bawah. Oh, atas enggak berarti? Atasnya Dok? enggak, Oke. itu atas nanti sendiri lagi. Ya, Tapi kalau sendiri lagi. facelift kita dari ujung dari sepertiga tengah sampai yang sampai paling bawah. Siap. Nah, keluhan yang utama biasanya untuk pasien-pasien facelift adalah ini nih, namanya jowl. Oh. Kan kalau orang yang udah makin Iya, Dok. makin Aku berumur, suka. sini kan di sini Benar. suka ada jendolan nih ya, ada yang sagging kulitnya ya Banget, di sini. banget, Dok. Nah, itu namanya jowl. So far kita Itu apa sih sebenarnya penyebabnya, Dok, kalau boleh tahu? Emang karena usia atau karena pola hidup atau salah tidur gimana? Usia ya, pola hidup ya, eventually everybody is going to get there. Tapi itu dalam proses penuaan tuh ada 2 hal yang sangat prominent yang terjadi. Yang pertama adalah kehilangan volume, yang kedua adalah sagging. Baik. Sagging itu yang Tadi yang dan dua-duanya itu memberikan kontribusi terhadap pembentukan si jowl. oh gitu, Ya. dua-duanya, Dok. Ada orang yang kadang-kadang menua volumenya tidak terlalu turun tapi dia sagging banget. Ada orang yang sagging banget tidak terlalu menurunnya juga banyak. Jadi itu juga harus sesuatu yang harus kita evaluasi gitu. Tapi intinya adalah kelenturan kulit yang sagging dari kulit itu apa yang bisa diangkat artinya itu udah butuh facelift gitu. Oh gitu, Betul. jadi memang tergantung itu ya, Dok. Oke, nah untuk facelift tadi kan berarti dari sini 2/3 wajah ya, Dok.
siapa saja sih sebenarnya yang bisa melakukan facelift ini? Kembali lagi. Kayaknya kalau di Indonesia kita yang punya kompetensi facelift memang dokter bedah plastik ya, yang kayaknya secara sah, secara ada kompetensinya, yang kita tahu memang dokter bedah plastik saja ya, dokter bedah plastik untuk melakukan facelift, operasi facelift. Walaupun sebenarnya kenyataannya kalau ngeliat mulai ada banyak sih yang suka tiba-tiba, oh ini ngerjain facelift di sini, even dia bukan dokter bedah plastik yang terdaftar resmi di Indonesia ya. Karena sebenarnya by teknik juga teknik yang kita lakuin ini lumayan kompleks. Sekarang banyak sekali yang udah nyebut deep plane facelift ya. Mungkin tanpa orang tahu sebenarnya apa sih deep plane facelift, karena orang nyebut aja seperti itu, tapi sebenarnya technically it's a very difficult teknik, kompleks. Apa perbedaannya sama yang biasa? Di wajah kita tuh ada namanya retaining ligament. Retaining ligament itu adalah struktur yang sangat kuat yang menahan wajah kita supaya dia sebenarnya punya kesulitan untuk bergerak. Oh gitu dong. Justru. Jadi it's very tight and it's very kayak bener-bener ketat banget ya dok. Sekali. Nah itu tadi salah satunya, kita punya retaining ligaments tuh di sini nih. Di sini. Ya, makanya kalau tadi dokter Adela bilang kulitnya sagging makin turun ke bawah, tapi di sininya ketahan, makanya dia gantungnya di sini. Karena memang si ligamen ini saking kenceng ya, dia tahan di sini dong. Ligamen ini ada dari nempel dari tulang paling dalam sampai ke kulit. Iya. Jadi makanya dia nggak akan bisa keangkat atau bisa bebas dengan baik kalau nggak itu nggak kita bebasin. Oh gitu, jadi itu yang dibebaskan sebenarnya di prosedur ini. Betul, dan itu dibebasinnya benar-benar di plane. Jadi gini, kulit kita itu kan banyak lapisannya ya. Betul. Di plane yang sangat benar-benar di atas syaraf, sehingga it's not an easy thing to do untuk safely merilis ligamen-ligamen tersebut. Kalau mau beneran ini karena wajah kita itu adalah sesuatu yang langsung dilihat orang, jadi Bapak Ibu sekalian hati-hatilah. Itu penting banget karena kadang-kadang orang suka mungkin nggak sadar ya. Betul. Iya, benar. Kita kalau bilang orang yang nggak tahu tuh biasanya lebih berani karena dia nggak tahu. Tapi semakin kita tahu, biasanya kita makin deg-degan. Aduh nih, makin deg-degan ya dok. Iya. Gitu. Nah kadang-kadang orang tuh karena ketidaktahuannya dia, dia berani ngerjain atau nekat modal nekat aja ngerjain gitu. Ini benar-benar satu hal yang kita harus tekankan dalam diri kita, bahwa semakin dokternya paham, itu semakin dokternya pasti akan sangat berhati-hati untuk bisa merekomendasikan satu tindakan. Nah kalau tadi untuk mid facelift itu prosesnya bisa dikatakan sangat singkat, 1,5 jam, 90 menitan. Kalau facelift dok, berapa lama durasi yang dibutuhkan secara general? Secara general, biasanya kalau facelift saja rata-rata 4-6 jam. Itu cukup lama sebenarnya. Ya, cukup lama. Cuman kan kadang-kadang pun facelift ada kita gabung sekalian sama neck nih. Karena sampai leher kan. Kan ada yang suka di sini udah mulai ada garis-garisnya, kulitnya kendur. Nah, kalau itu semua dia bisa 6-8 jam biasanya. Karena kan sebenarnya ototnya itu satu kesatuan, jadi kadang-kadang it's better to do both. Ya, itu dikerjakan bersama-sama karena memang untuk bikin hasil yang smooth. Kita tuh pengennya hasil tuh natural ya. Benar. Jadi supaya kalau masih kelihatan kayak diri kita ya dok. Betul. Kalau saya bilang ke pasien saya, kalau salah satu ujian terbesar buat saya itu kalau pasiennya bilang, dok, saya ketemu teman saya, terus teman saya bilang, ih, lu kok cakepan apa ya? Tapi dia nggak tahu ini apa nih. Oh gitu, jadi maunya hasilnya tuh kayak gitu. Iya, kita pengen justru yang kayak gitu, karena saking naturalnya, orang tuh nggak tahu, tapi kayak ada yang beda deh. Kok lu lihat segeran apa ya? Tapi dia nggak tahu kalau dia bahkan habis operasi. Nah itu saya bilang itu salah satu pujian terbesar buat saya. Iya. Dan operasinya operasi yang bukan sejam 2 jam. Iya, operasinya yang bikin dokternya berdiri 6 jam non-stop nih. Bapak Ibu sekalian, semakin natural itu biasanya semakin susah digapai. Betul. Iya kan, benar kan dok? Mau make up, mau apa, kalau semakin natural itu semakin susah digapai ya. Jadi nggak usah mikir mau kayak gimana, pengennya menjadi versi terbaik buat diri sendiri. Setuju ya dok. Kemudian satu lagi dok, ini juga berarti proses recovery-nya kurang lebih butuh beberapa. Lebih lama ya. Tapi justru kalau keluhan ya, kalau saya lihat malah lebih enak di facelift. Misalnya kayak gimana dok contohnya?
keluhan kalau facelift kan kita operasinya kan kita buka dari samping nih, Iya. terus kulitnya kita angkat semua, Iya. terus kita tarik, kita kencengin, Iya. kelebihan kulitnya kita buang. Nah, yang dirasain pasien setelah itu justru rasanya cuma kerasa penuh, kerasa kayak kenceng semua nih, kok nggak enak ya mukanya, kerasa kenceng. Iya. Beda sama mata. Mata. Kalau mata tuh walaupun kita cuma kecil, tapi tetap kadang-kadang ada bengkaknya, terus ada memarnya di situ. Terus kalau bengkak tuh jatuhnya kan orang mau buka mata susah, ngelihatnya burem-burem. Nah, makanya Bener. jatuhnya lebih nggak enak. Iya. Malah pasien facelift tuh rata-rata perjalanannya lebih menyenangkan buat pasiennya. Iya, nggak yang sampai Betul. nggak nyaman itu ya dok. Tapi secara umum memang ya tadi sama ya 2-3 mingguan biasanya hasilnya udah bisa pamer lah saya bilang. Bisa. Satu note, biasanya orang kalau kurus dikerjain facelift, recovery-nya jauh lebih cepat. Iya betul. Kalau kurus Kalau dibanding kalau misalnya lebih berisi kurang lebih Betul. seperti itu dok. Karena tergantung metabolisme juga kan dok. Karena kan banyaknya fat itu kan dia kan Oke. kontribusi ke inflamasinya kan. Sehingga biasanya pasien-pasien kurus tuh recovery-nya cepat sekali. Oke. Pertanyaan yang udah lama banget pengen saya tanya soal facelift tapi akhirnya bisa tanyakan hari ini. Kalau saya misalnya facelift di usia anggaplah sekarang misalnya 35-36, apakah ada kemungkinan saya harus mengulang facelift lagi pada saat saya lebih berusia lagi? Apakah ini cuma prosedur yang dilakukan sekali seumur hidup ataukah bisa terjadi berulang? Oke, jawabannya bisa. Oh gitu Jawabannya dong, bisa, bisa ya, ya? bisa Jadi kita tergantung lakukan ulang. kebutuhan. Betul, tergantung kebutuhan. Saya juga sering ini salah satu pertanyaan yang paling sering ditanyain sama pasien ya, dok permanen nggak dok nih hasilnya? Nah saya selalu jawabnya adalah semi permanen saya bilang, dalam artian tindakan yang kita lakukan tuh kita ngencengin semua itu permanen. Yes. Tapi proses agingnya dia kan akan tetap berlangsung, tetap jalan. Nah sambil jalan usianya bertambah pun ya proses agingnya akan mulai lagi. Jadi mungkin 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan dia mulai turun lagi, ya bisa kita tarik lagi, bisa kita facelift ulang jatuhnya. Dan nggak apa-apa? Nggak ada Boleh, masalah. nggak apa-apa sih. Betul. Nah, kemudian apa saja yang perlu dipersiapkan pasien biasanya dok setelah dapat approval bahwa oke, kita akan lakukan tindakan mid facelift atau deep length facelift, kira-kira beberapa bulan kah atau beberapa minggu, apakah ada hal yang perlu dipersiapkan dok? Kesabaran. Bener Itu penting banget. ya dok ya? Kesabaran yang Langsung to the Iya. point dok. Karena biasanya kalau pasien-pasien tuh maunya kan instan ya. Jadi habis dikerjain, dok kok gini, padahal of course semua operasi takes time untuk dia heal dan untuk bisa mencapai hasil yang Diinginkan. natural, karena kan proses healing itu emang ada timeline-nya, jadi kita nggak bisa lompatin Langsung gitu ya dok? ada cara-cara untuk lebih misalnya bengkak lebih cepat dengan hiperbarik ya, tapi healingnya kan tetap harus dijalanin gitu, harus Kita sabar. ngikutin healing normal. Jadi penyembuhan luka secara normal ya semuanya akan melalui seperti itu gitu. Iya, proses healingnya Betul. ya. Tetapi intinya adalah pasien bisa tetap beraktivitas, cuman memang Betul. ada proses healing yang harus dijalani. Yes, beraktivitas juga kalau tanya dok ada pantangan nggak? Nggak ada pantangan kita. Nggak ada pantangan, even setelah operasi, habis operasi mid face, operasi facelift, Iya. pasien mau mandi, mau keramas, Boleh, Dok. Boleh. mau kena sabun boleh. Saya ada pasien tuh satu, dia bilang dok saya harus ngajar nih dok, karena dia ternyata bikin kue tuh, ngajar Iya, bikin kue. Terus dia bilang dok, tapi masih ada jahitan tuh di situ di bawah matanya. Boleh di make upin nggak dok? Saya bilang boleh. Oh, boleh di make upin dok? Jadi nggak ada pantangan sama sekali, dan abis ngajar itu dia laporan ke saya dok, murid-murid saya nggak ada satupun yang tahu dok. Nah ya, oke. Tapi baik. boleh kalau jadi pertanyaannya boleh. Hmm. Ada juga pasien operasi mata, dia bilang saya 3 hari lagi mau syuting. Saya bilang, oh tidak bisa, tapi ternyata dia bengkaknya minimal banget. Oh, jadi Dan memang tergantung ternyata orang ya dan dok? si stitchesnya itu yang dia bilang oke, nobody notice. Jadi memang ya walaupun itu individual boleh, lagi, sebenarnya. tapi Individual. that happen. Iya, berarti Bapak Ibu sekalian sekali lagi beauty without pain itu bisa banget di Beautiful ya. Silakan Bapak Ibu mumpung ada kesempatan untuk bisa konsultasi gratis. Ini konsultasi aja gratis kan dok? Nanti kalau Gratis. misalnya menentukan kapan gitu kan itu beda cerita lagi ya. Ya. Mungkin boleh diceritakan apakah ada promo spesial selama Beautiful Symphony Festival ini berlangsung?
Kita selama Beautiful Symphony ini promonya 20% off ya, Betul. all surgery. Jadi mau operasi mata, kantong mata di kantong mata tadi, facelift, neck lift, semuanya, even breast, tummy Iya. tuck, semuanya kita di Semuanya sini ya. all 20% off. Sama ada special Oh price kan iya, yang breast malah ada special price, yang lebih keren breast lagi gitu. Iya. ada special price. Jadi 99 juta ya. 0,9 Iya, juta. itu udah ya. 2 katanya dok. Pasangnya. Pasang. Kalau enggak, Kalau mau gimana? satu sih saya juga mau, dia bayar 2 kali kita terima ya. Satu-satu dipasangnya juga. Satu dipasangnya. Oke, kalau begitu terima kasih banyak untuk Dora Anda dan juga Dr. Hendra untuk waktunya udah ngobrol-ngobrol. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian yang tertarik untuk mid facelift ataupun juga deep plane facelift, di sini dokternya standby sampai dengan nanti malam. Plus Anda juga bisa mendapatkan keuntungan untuk mendapatkan special price dan diskon sampai dengan 20%. Terima kasih sekali lagi kalau begitu. Sama-sama, terima Sampai kasih. ketemu lagi dong. Thank you. Boleh tepuk tangan dulu untuk kedua dokter kita yang luar biasa di sini, Bapak Ibu sekalian. Thank you so much. Silakan dok. Dan jangan lupa sekali lagi Bapak Ibu, ini yang lagi nonton dari tadi. Ini kita udah bahas soal facelift ya, yang aduh temanya menarik banget. Tadi juga kita udah bahas tentang mid facelift. Jadi yang merasa udah punya keluhan ya, matanya terlihat aduh benar-benar udah nggak seger lagi, atau mungkin ada yang merasa kulitnya udah sagging dan butuh untuk di facelift, tapi maunya hasilnya tuh bener-bener natural, bukan yang mungkin Bapak Ibu selama ini pikirkan takutkan nanti hasilnya nggak natural, kelihatan banget di facelift. Tenang aja, Anda bisa langsung konsultasikan masalah Anda di sini secara gratis. Dan bukan cuma untuk facelift dan juga di plain facelift, tapi semuanya, masalah kecantikan, masalah kesehatan, bahkan masalah gigi, masalah rambut, semuanya bisa Anda konsultasikan di sini. Sekali lagi karena ini adalah hari terakhir dari pelaksanaan Beautiful Symphony Festival. Jadi silahkan langsung datang ke area main atrium. Anda bisa langsung mengunjungi juga para dokter-dokter yang hadir di sini beserta dengan para mitra yang sudah berkolaborasi di Beautiful Symphony Festival. Anda juga berkesempatan untuk mendapatkan hadiah spesial yang ada di sini yang akan kami bagi-bagikan nanti tentunya. Kalau gitu jangan kemana-mana, kita akan siap-siap untuk masuk ke sesi berikutnya hanya di Beautiful Symphony Festival 2025.